Sebelum memulai presentasi kali ini, perkenalkan nama saya Mutiara, NPM 29 dari jurusan Fisika Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari distribusi Fermi-Dirac untuk menghitung emisi pada logam. Pokok bahasan yang akan saya bawa di penjelasan kali ini adalah latar belakang, tinjauan pustaka yang terdiri dari panas jenis gas elektron dan emisi termionik, serta ada penjelasan tentang distribusi Fermi-Dirac pada fenomena bintang katai putih. Untuk menghitung emisi pada logam, terdapat dua macam emisi, yaitu emisi elektron dan emisi termal. Untuk emisi elektron tersendiri ini, ialah proses pelepasan elektron dari permukaan suatu substansi atau material yang disebabkan karena elektron-elektron tersebut mendapat energi dari luar. Sedangkan untuk emisi termal, terdapat 4 bagian, yaitu emisi termoelektron, emisi dingin, emisi sekunder, dan emisi fotolistrik. Statistika ini merupakan probabilitas bagi suatu tingkat energi untuk dihuni fermion. Fermion ini adalah zarah tak terbedakan berspin tengahan dan karena itu mematuhi asas larangan Pauli, yaitu pada saat yang sama tidak boleh ada lebih dari satu zarah yang dapat menempati keadaan kuantum yang sama. Kumpulan fermion yang tak saling berinteraksi disebut sebagai gas Fermi ideal. Statistika Fermi-Dirac diperkenalkan oleh Enrico Fermi dan Paul Dirac pada tahun 1926. Pada tahun itu pula, Ralph Fowler memanfaatkan untuk menggambarkan keruntuhan bintang menjadi katai putih, dan pada tahun 1927, Arnold Sommerfeld menerapkannya untuk elektron di dalam logam. Salah satu penerapan statistik Fermi-Dirac adalah pada panas jenis gas elektron. Karena panas jenis gas elektron ini tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Sekarang kita akan mengkajinya dengan statistik Fermi-Dirac. Meskipun energi untuk elektron dianggap lebih besar dari statistik sebelumnya, namun perubahan energi terhadap temperatur sangat kecil, dan hanya berubah dalam pengaruh kapasitas panas. Salah satu hal mengenai statistik Maxwell-Boltzmann, yakni yang dinyatakan oleh Dulok Petit adalah sebesar 3R, yang terjadi jika terdapat pembagian energi yang sama antara atom dan elektron bebas, di mana elektron tersebut akan menyumbangkan 3R/2 per mol untuk kapasitas panas. Seperti halnya pada gas monoatomik, sekarang dapat dilihat bahwa walaupun dalam statistik Fermi-Dirac, distribusi energinya lebih besar untuk elektron dibandingkan dengan teori lama. Ini terjadi karena temperaturnya sangat kecil. Selanjutnya, untuk peristiwa emisi termionik ini ialah ketika elektron-elektron di dalam konduktor muncul di permukaan konduktor dengan energi yang cukup dan dapat lepas melewati permukaan. Pemancaran elektron-elektron dapat digambarkan dengan elektroda pengumpul pada potensial positif relatif terhadap permukaan pemancar. Jika beda potensial antara elektroda pengumpul dan pemancar atau emitter cukup besar, semua elektron yang dipancarkan akan terkumpul. Hal ini berkaitan dengan kerapatan arus pada permukaan pemancar yang disebut dengan rapat arus jenuh. Pada suhu yang cukup tinggi, elektron dapat keluar dari permukaan logam. Pada suhu tersebut, sebagian elektron memiliki energi yang sangat besar yang sanggup melewati potensial penghalang di dinding logam. Filamen di dalam tabung sinar katoda dipanaskan agar elektron keluar dari logam filamen. Elektron yang keluar kemudian ditarik dengan medan listrik yang cukup besar sehingga menumbuk material luminescence pada layar yang menghasilkan spot cahaya. Apabila dilihat dari gambar, elektron yang bergerak ke arah permukaan logam akan meninggalkan logam jika energi kinetik dalam arah tersebut melebihi E0. E0 di sini ialah energi maksimum yang dimiliki elektron. Misalkan, untuk elektron yang sedang bergerak ke arah X, elektron akan lepas dari permukaan logam apabila memenuhi syarat di bawah ini. Setengah mvx kuadrat lebih besar daripada E0. Dan untuk mengetahui jumlah elektron per satuan volume yang memiliki komponen kecepatan arah X antara Vx sampai Vx plus dVx ialah menggunakan rumus di bawah ini. Kemudian, untuk elektron, satu tingkat energi dapat ditempati oleh dua elektron dengan arah spin berlawanan, sehingga rumus dari kerapatan elektron dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya mengenai distribusi Fermi-Dirac pada fenomena bintang katai putih.
Bintang Katai Putih ini adalah bintang yang sudah kehabisan bahan bakar hidrogen. Tidak ada reaksi fusi lebih lanjut, dan materi penyusun bintang hanyalah helium. Sumber energi bintang semata-mata karena energi gravitasi yang berasal dari kontraksi bintang secara perlahan-lahan. Energi yang dipancarkan sangat sedikit sehingga bintang tampak putih remang-remang. Contoh bintang ini adalah pengiring Sirius. Bintang ini tidak tampak oleh mata karena terlalu redup, tetapi secara periodik menutup Sirius. Bintang ini dan Sirius berotasi mengelilingi pusat massa keduanya. Bintang Katai Putih ialah merupakan salah satu sistem yang juga mengandung gas fermion. Sekitar 10% dari banyaknya bintang di galaksi itu merupakan bintang Katai Putih, yaitu bintang yang ada dalam tahap akhir evolusinya. Pada Januari 2009, Research Consortium pada proyek bintang terdekat atau The Research Consortium on Nearby Stars Project menghitung 8 bintang Katai Putih di antara 100 sistem bintang terdekat matahari. Pada umumnya, bintang Katai Putih memiliki massa sekitar setengah kali massa matahari dan ukurannya hampir sama dengan bumi. Setelah materi dalam bintang Katai Putih tidak lagi mengalami reaksi nuklir atau reaksi fusi, maka bintang tidak lagi memiliki sumber energi. Oleh karenanya, bintang akan berkontraksi atau mengerut secara gravitasional, mengalami keruntuhan gravitasi, sehingga bintang Katai Putih akan mengalami pemampatan. Pemampatan yang dialami bintang Katai Putih akan meningkatkan jumlah elektron dalam volume tertentu. Dalam bintang Katai Putih, hanya elektron dengan energi tertinggi yang dapat memancarkan cahaya. Bintang Katai Putih tetap akan meradiasikan energi yang dimilikinya secara bertahap. Namun, karena sudah tidak memiliki sumber energi, maka bintang akan mulai mendingin seiring waktu. Warnanya pun akan berubah memerah. Kemudian saat bintang itu berhenti memancarkan cahaya, maka bintang tersebut akan menjadi bintang Katai hitam yang merupakan gumpalan benda mati. Untuk perkiraan besaran-besaran fisis bintang Katai Putih ini ialah ada kerapatan, massa, dan suhu pusat. Untuk kerapatannya, itu sebesar 10 pangkat 10 kg per meter kubik. Untuk massanya 10 pangkat 30 kg dan suhu pusatnya 10 pangkat 7 Kelvin. Suhu sebesar 10 pangkat 7 Kelvin berkaitan dengan energi sebesar 1,3 dikali 10 pangkat min 16 Joule dan setara dengan 10 pangkat min 3 elektron valensi. Pada suhu ini, semua atom helium terionisasi. Bintang Katai Putih dapat dipandang sebagai kumpulan inti helium dan elektron-elektron yang bergerak bebas. Jadi, meskipun suhu bintang Katai sangat tinggi, tetapi kerapatan yang luar biasa tinggi menyebabkan energi Fermi sangat besar. Energi yang dimiliki elektron sangat jauh di bawah energi Fermi. Dari sifat ini kita dapat lakukan idealisasi sebagai berikut. Bintang Katai Putih adalah assembly N elektron pada keadaan dasar dengan kerapatan sangat tinggi, sehingga dinamika elektron harus dijelaskan secara relativistik. Kemudian, elektron bergerak dalam N/2 buah inti helium yang melakukan gaya gravitasi sehingga seluruh sistem menyatu membentuk bintang. Perhitungan yang sedikit rumit ini menghasilkan tekanan yang dihasilkan gas Fermi dalam bintang Katai Putih memenuhi dua kasus, yaitu ada kasus non-relativistik dan kasus relativistik. Untuk rumusnya bisa dilihat pada slide, dan bisa dilihat dari grafik hubungan antara tekanan terhadap jari-jari, baik yang non-relativistik dan relativistik, itu menyatakan bahwa semakin besar jari-jari, maka tekanannya semakin rendah. Karena jari-jari pada bintang ini sangat mempengaruhi besar tekanan untuk di kasus relativitas dan non-relativistik ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.